Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 141. Ivan melihat sekeliling dan berjalan ke dalam sambil berbicara. Segera, dia melihat kantor manajer. Jadi, Anda Tuan Muda Taylor. Biarkan saya memberitahu manajer atas kedatangan Anda. Sonia akhirnya mengerti siapa lawan bicaranya. Tidak perlu untuk itu, aku sudah menemukannya. Bukankah ini kantor manajer? Nona cantik, Anda bisa mengerjakan tugas-tugas Anda, saya akan masuk sendiri. Ivan tersenyum, berjalan ke arah kantor Selena, sambil memerintahkan pengawalnya, tunggu aku di pintu masuk, aku akan berbicara dengan Selena secara pribadi. Setelah dia selesai berbicara, dia mendorong pintu terbuka, berjalan masuk dan segera menguncinya. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu terlebih dulu? Selena bertanya dengan kepala tertunduk, saat dia sibuk dengan pekerjaannya. Ketika dia mendongak ke atas, dia cukup terkejut dengan kedatangan Ivan. Ivan Taylor, mengapa kamu ada di sini? Selena tidak memiliki perasaan simpati untuk Ivan. Bertahun-tahun yang lalu, kakek Taylor sangat marah kepadanya, dan dia khawatir akan reputasi keluarga Taylor, sehingga kakeknya mengusir seluruh keluarga Selena dari keluarga Taylor. Dia tidak menyalahkan kakeknya untuk masalah ini. Bagaimanapun, Tuan Tua Taylor sudah memberitahunya, jika Selena mau menggugurkan anak itu, dia bisa segera kembali ke keluarga Taylor. Namun, Selena sangat keras kepala dan bertekad untuk melahirkan anak itu. Bagaimanapun, itu adalah sebuah kehidupan, dan kehidupan itu adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Anak itu tidak bersalah. Tuan Tua hanya mengusir keluarganya dari keluarga Taylor, tetapi itu tidak berakhir sampai di sana. Beberapa perusahaan tidak berani mempekerjakan Selena, dan itu semua karena ulah Ivan Taylor, yang saat ini berdiri di depannya. Tidak bisakah aku datang dan mengunjungimu tanpa alasan, sepupu? Ivan tertawa dan melihat desain kantor. Cukup bagus, kantor ini cukup besar dan desainnya terlihat bagus. Aku sedang bekerja, silahkan pergi dari sini, jika kamu tidak memiliki urusan bisnis di sini. Apakah aku perlu memanggil keamanan untuk mengusirmu? Selena memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan duduk kembali di kursinya. Hei, sepupu, apa yang kamu katakan? Kita adalah keluarga dan aku sepupumu. Kita sering bermain bersama ketika kita masih kecil, ingat. Ivan memainkan kartu hubungan keluarga sebelum berkata, baiklah, aku akan berhenti berbelit-belit. Perusahaan ini bertanggung jawab atas proyek lingkungan kelas atas di South Hill Real Estate, kan? Dan, kamu tahu keluarga Taylor berada dalam bidang bisnis bahan bangunan. Jadi, aku harap kita bisa bekerja sama, demi keluarga Taylor. Ivan tersenyum percaya diri dan melanjutkan, aku sangat yakin, kamu sebagai sepupuku, tidak akan menolak permintaan ini, kan? Lagi pula, selama kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa membantu keluarga Taylor, agar mampu berdiri menjadi keluarga bangsawan kelas 2 di Eastfield. Selena terdiam dan wajahnya menjadi gelap. Baru beberapa hari yang lalu, sejak perusahaan real estate ini membeli sebidang tanah di selatan kota. Kamu seharusnya memiliki jaringan yang sangat andal, untuk bisa mengetahuinya begitu cepat. Hei, sepupu, dengarkan aku. Aku sangat yakin, bukan hanya aku yang datang kepadamu, dalam beberapa hari ini. Keluarga lain, yang bergerak di bidang bahan bangunan, pasti sudah datang juga, kan? Ivan tersenyum dan melanjutkan dengan percaya diri, namun, aku percaya bahwa, kebanyakan dari mereka akan datang dengan sia-sia. Kamu begitu yakin, kamu tidak akan pergi dari sini dengan sia-sia. Selena tertawa dan berkata, sepupu, aku khawatir kamu masih belum menyadari hal ini, tetapi, setelah kamu mabuk tempo hari, kakek dan ayahmu tahu aku bekerja untuk keluarga Drake. Mereka bahkan mengingatkanku, untuk bersabar dan bersikap adil tentang kerja sama antara keluarga Taylor dan keluarga Drake. Mereka khawatir, jika kita melakukan kerjasama terlalu cepat, hal itu akan menjadi bahan pembicaraan oleh orang lain. Mereka memintaku untuk melakukan kerjasama, setelah aku menstabilkan posisiku di sini. Selena tersenyum dingin dan melanjutkan, kamu pasti sudah tahu, aku menjadi manajer pengadaan di sini, dan kamu ingin kesempatan untuk tampil. Kamu ingin mendapatkan proyek besar ini, untuk mengamankan posisimu di hati Tuan Tua Taylor, kan? Sayang sekali, kita tidak bisa bekerja sama kali ini. Ivan tertawa, Selena, kamu benar, aku ingin menstabilkan posisiku di keluarga Taylor. Lagi pula, aku akan mewarisi properti keluarga Taylor. Namun, semua itu tidak ada hubungannya denganmu, Selena. Jadi, dengarkan aku ingin mendiskusikan proyek besar ini denganmu.
Ivan berhenti sejenak dan melanjutkan, kamu salah menebak kali ini, kakeklah yang memintaku untuk datang ke sini. Kamu tidak akan mengabaikan kata-katanya, kan? Kamu akan menghormati keluarga Taylor, kan? Bab 142. Kakek memintamu untuk datang ke sini. Itu tidak mungkin. Selena mengerutkan kening, dan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tentu saja, aku di sini bukan untukku sendiri, aku datang ke sini untuk keluarga Taylor. Aku juga di sini sebagai perwakilan kakek, untuk menandatangani kontrak denganmu. Wajah Ivan dipenuhi dengan senyum lebar dan berkata kepada Selena, tentu saja, aku mempunyai perhatian khusus untukmu. Agar kamu bisa maju lebih jauh dalam keluarga Drake, aku tidak akan mempersulitmu dalam pembagian keuntungan. Mustahil. Wajah Selena menjadi gelap. Kamu pasti berbohong kepadaku, karena kakek sudah berkata, dia tidak akan memaksaku untuk bekerja sama dengan keluarga Taylor, ketika aku baru saja mulai bekerja di sini. Jika keluarga Drake mengetahuinya, mereka akan kehilangan kepercayaan kepadaku. Lagi pula, Selena tahu betul karakter keji Ivan. Sangat mungkin dia berbohong, demi keuntungannya sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon kakek sekarang. Aku tidak perlu berbohong kepadamu, tentang hal-hal semacam ini. Ivan tertawa dan melanjutkan, kamu seharusnya tahu dalam hatimu, Tuan Tua telah lama berharap, agar keluarga Taylor akan bangkit menjadi salah satu keluarga bangsawan kelas 2. Ini adalah kesempatan besar untuk bisa mewujudkan keinginan itu. Apakah menurutmu, dia akan melewatkan kesempatan besar seperti ini? Ekspresi wajah Selena terus menggelap, saat dia mendengar perkataan Ivan. Dia sangat menyadari, godaan untuk bisa menjadi keluarga bangsawan kelas 2, sangatlah sulit untuk ditolak. Jika proyek ini tidak terlalu besar, Tuan Tua tidak akan peduli dengannya, dan akan membuat rencana jangka panjang lain sebagai gantinya. Namun, tidak mengherankan, jika Tuan Tua tergerak oleh proyek sebesar ini, yang dapat membawa keluarga Taylor menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Sepupu, tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk keluarga kita. Kamu, sebagai bagian dari keluarga Taylor, sudah seharusnya memihak keluarga kita. Setelah selesai berbicara, Ivan mengambil sekitar $200.000 uang tunai dari tasnya, dan meletakkannya di atas meja Selena. Anggap saja ini sebagai bagian dari komisimu. Bagaimanapun, putrimu membutuhkan uang untuk daftar ke sekolah. Meski gajimu cukup tinggi, masih ada waktu sebulan, sebelum mereka membayar gajimu, kan? Lagi pula, semester baru akan segera dimulai, kamu tidak ingin putrimu menunggu 1 tahun lagi, kan? Ketika Ivan melihat Selena tetap diam dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia tersenyum dan melanjutkan, uang kecil ini tentu tidak cukup. Aku yakin kamu akan mengharapkan lebih dari ini, untuk proyek sebesar itu, kan? Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan mengusir Jack dari keluarga kita, ketika dia tidak bisa membayar kompensasi $10 juta pada hari ulang tahun Tuan Tua Taylor. Aku akan menyelesaikan masalahku dengannya nanti, di tempat lain. Sepertinya, itu adalah solusi yang bagus, jika kamu mau menandatangani kontraknya. Ivan menyarankan, agar dirinya tidak jadi mengusir Jack dari keluarga, jika Selena setuju untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Taylor. Selena langsung marah ketika mendengar kata-kata Ivan. Ivan Taylor, apa yang ingin kamu coba katakan? Bukankah kita sudah setuju, kita akan menyelesaikan masalah itu dengan kompensasi $10 juta? Kamu bisa mengusirnya dan tidak mengakuinya sebagai suamiku, jika dia tidak mampu memberikan uangnya, dan hanya itu, tidak ada yang lain. Bab 143. Ivan tersenyum dingin, Selena, kamu terlalu naif. Dia seharusnya bersujud kepadaku, dan diusir dari keluarga Taylor, jika dia tidak bisa membayar sejumlah uang sebagai kompensasi. Pada saat itu, dia tidak akan menjadi suamimu lagi, dan tidak akan memiliki hubungan dengan kita. Aku akan meminta seseorang untuk memukulinya, dan aku akan melakukan apa saja yang aku mau. Ivan berhenti sebelum melanjutkan, aku tahu kamu berhati lembut, dan kamu pasti akan merasa kasihan padanya. Aku punya saran untuk masalah ini. Jika kamu mau menandatangani kontrak denganku, aku akan membatalkan kompensasi $10 juta, bahkan, aku bisa memberimu $20 juta. $10 juta bisa digunakan untuk membantu Jack membayar hadiah pertunangan. $10 juta sisanya, bisa dia gunakan untuk membeli hadiah bagi Tuan Tua Taylor, pada hari ulang tahunnya. Tawaran yang dilontarkan Ivan, memang sangat menggiurkan, dan Selena pun tergiur dengan tawaran itu. Namun, dia tetap menggelengkan kepalanya, tetap teguh dengan prinsipnya. Tidak mungkin, aku tidak bisa menjanjikan kontrak ini kepadamu. Aku tidak bisa melakukan ini, sebagai anggota Departemen Pengadaan Grup Drake.
Jika Nona tanya tahu tentang suap ini, dia akan sangat kecewa kepadaku. Aku tidak bisa mengkhianati kepercayaan Nona tanya kepadaku dan Jack. Sepupu, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu masih bertingkah mulia saat ini? Kamu harus mengerti, uang yang aku berikan kepadamu, bisa membuat kamu dan suamimu mendapat kehidupan yang lebih baik. Uang itu juga akan membantu Jack mendapatkan pengakuan keluarga Taylor. Jika kalian tidak dapat menghasilkan 30 juta dolar dalam 20 hari ke depan, Jack harus keluar dari keluarga Taylor, dan orang tuamu akan menolak untuk menerima menantu laki-laki yang menikah dengan keluargamu ini. Ivan tersenyum, lalu melanjutkan, aku khawatir, hanya orang idiot yang akan membuat keputusan seperti ini. Jangan khawatir, Jack sudah mengatakan dia akan menyelesaikan ini sebelum ulang tahun tuan tua, dan aku percaya padanya. Selain itu, dia pengawal keluarga Drake, dan menerima gaji bulanan 20 juta dolar. Sikap ibuku juga sudah lebih baik padanya, jadi, kamu tidak perlu khawatir akan semua masalah ini. Selena masih sangat tegas dengan pendiriannya. Sebagai pribadi, kita harus memiliki batas garis bawah, yang tidak boleh kita lewati. Aku sudah cukup menderita melalui 5 tahun kesulitan ini, dan sekarang setelah Jack kembali, akhirnya Kylie memiliki seorang ayah. Baik Jack dan aku, sudah memiliki pekerjaan yang bagus, dan aku percaya hidup kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan pengakuan dari tuan tua, ayah, dan seluruh keluarga Taylor? Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah Ivan. Menurutnya, Selena telah membuat keputusan yang sangat bodoh. Kamu seharusnya mengerti, kamu bisa menggunakan pekerjaanmu saat ini, untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Taylor. Kamu bisa menjadi kaya, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengapa kamu menolak tawaran, yang mampu mengubah seluruh kehidupanmu? Tuan tua akan tidak senang, jika kamu menolak untuk melakukan kerjasama ini. Selena terdiam sejenak dan berkata, aku sangat yakin, tuan tua akan mendukung pilihanku. Dia saat ini, dibutakan oleh keinginannya untuk menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Aku percaya bahwa, dia akan mengerti suatu saat nanti, pilihanku adalah sebuah pilihan yang tepat, untuk keuntungan dalam jangka panjang. Aku perlu memiliki prestasi di grup Drake, dan membangun kepercayaan keluarga Drake kepadaku. Aku yakin akan ada peluang lain, bagi keluarga Taylor dan perusahaan ini, untuk bekerja sama di masa depan. Selena berhenti sejenak di sini dan melanjutkan dengan serius, sepupu, ada pepatah mengatakan, tergesa-gesa akan merusak segalanya. Bahkan, jika keluarga Taylor memiliki bahan bangunan berkualitas tinggi, apakah kamu yakin perusahaan keluarga Taylor mampu menangani proyek sebesar itu? Lagi pula, ini baru hari kedua aku bekerja di sini. Apa yang akan dipikirkan orang lain, jika aku menandatangani kontrak dengan keluarga Taylor begitu cepat? Semua mata pasti tertuju padaku. Akhirnya, Ivan setuju dan mengerti apa yang dimaksud Selena. Namun, agar dia tetap bisa menandatangani proyek sebesar itu, dan menstabilkan posisinya di hati tuan tua, dia tersenyum sambil berkata, baiklah, aku tahu aku sudah mempersulitmu. Bagaimanapun, ini adalah hari keduamu bekerja di sini. Bagaimana dengan ini, aku akan datang beberapa hari ke depan. Namun, kamu jangan menandatangani kontrak terlebih dahulu, dengan pemasok bahan konstruksi lainnya, oke? Bab 144. Sudut mulut Selena berkedut, saat wajahnya menjadi gelap. Ivan, aku seharusnya sudah menjelaskannya kepadamu dengan sangat jelas. Tidakkah kamu mengerti, ini bukan masalah tentang waktunya. Ini adalah tentang prinsip. Bukankah kita harus mempertimbangkan keuntungan jangka panjang keluarga Taylor, dan tidak bertindak begitu terburu-buru? Hei, tuan tua berani menawarkan kerjasama, karena dia yakin dengan kualitas bahan konstruksi keluarga Taylor. Kamu salah satu dari bagian keluarga Taylor, seharusnya kamu tahu betul kualitas bahan konstruksi kita. Kita selalu menjaga reputasi bahan bangunan kita, agar selalu bagus, bukan? Bagaimanapun, jika kamu ingin bekerja sama dengan perusahaan lain, ataupun bekerja sama dengan perusahaan keluarga kita, itu tidak ada bedanya. Selain itu, kamu seharusnya lebih percaya dengan keluargamu sendiri. Ivan tersenyum dan ketulusannya semakin terlihat. Selena sedikit ragu-ragu, karena apa yang dikatakan Ivan memang benar. Dia bisa dengan mudah menangkis gosip di belakangnya, dengan membuktikan kualitas material Taylor Group. Selena, setujui saja permintaanku. $200.000 ini hanya tanda penghargaan dariku, dan 20 juta dolar lagi akan segera menjadi milikmu. Aku akan memaafkan Jack, dan kamu tidak perlu membayar kompensasi apapun kepadaku. Simpan 10 juta dolar itu, untuk bisa kamu pergunakan sendiri. Aku akan memberimu 10 juta dolar lagi, untuk membantu Jack, agar dia menyiapkan hadiah bagi tuan tua, pada hari ulang tahunnya.
Agar kalian berdua tidak akan terlihat buruk bagi Tuan Tua Taylor. Yang lebih penting lagi, keluarga Taylor akan memperlakukanmu dan Jack dengan baik di masa depan. Jadi, mengapa kamu tidak melakukan kesepakatan yang luar biasa ini? Bagi mereka yang bergosip di belakang kita, kita dapat membuktikannya dengan kualitas material kita. Kualitas terbaik material bahan bangunan kita akan menjadi cara terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah mitra terbaik untuk bekerja sama. Lidah perak Ivan dikeluarkan secara maksimal pada saat itu. Aku ingin lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan keputusanku. Tolong ambil uang itu kembali, karena aku tidak akan mengambil uangmu, meskipun jika kita bekerja sama. Selena melihat uang di atas meja sebelum berkata, kamu seharusnya sudah tahu dari dulu, orang seperti apa aku ini. Aku tidak akan pernah setuju untuk membeli kemitraan dengan uang. Selain itu, kita tetap akan menyiapkan kompensasi $10 juta bagimu, dan $10 juta untuk hadiah ulang tahun kakek. Paling buruk yang bisa kita lakukan adalah, Jack akan meminta uang muka 1 bulan gajinya dari nonatanya. Adapun hadiah pertunangan untuk ibuku, kita bisa menyelesaikannya nanti. Kamu. Ivan sangat marah saat ini. Dia datang dengan penuh percaya diri, dia juga sudah meyakinkan Tuan Tua Taylor untuk menunggu kabar baiknya. Dia sangat yakin akan mendapatkan proyek itu dan menandatangani kontraknya. Dia tidak menduga, Selena akan membutuhkan waktu untuk memikirkannya dan akan menolak sejumlah besar uang yang diberikan kepadanya. Oke, Selena. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Ivan menghela nafas, memasukkan uang itu ke dalam tasnya kembali dan hendak pergi. Namun, dia berhenti di sana, ketika dia sampai di pintu dan tersenyum pada Selena. Selena, kamu selalu bisa meneleponku, jika kamu berubah pikiran. Selena meliriknya, lalu berkata, jangan panggil aku, Selena. Aku tahu dengan jelas, apa yang telah kamu lakukan pada keluargaku, dalam 5 tahun terakhir di belakangku. Orang jahat sepertimu, tidak pantas memanggilku dengan nama depanku. Sepertinya, kamu masih ingin aku memanggilmu Nona Taylor, atau si brengsek yang menyedihkan. Ivan tertawa dan melangkah keluar dari kantor. Bertahun-tahun yang lalu, Selena bersikeras untuk melahirkan anak yang sedang berada di dalam kandungannya, dan dia mengabaikan bujukan keluarga Taylor. Karena kekeras kepalaannya, Ivan akan memanggil Selena, brengsek yang menyedihkan, setiap kali mereka bertemu. Kali ini, dia tidak akan memanggilnya sebagai Selena, jika dia tidak harus membicarakan tentang proyek besar itu. Bab 145. Sonia dan Felicia mulai bergosip di pojokan, setelah Ivan masuk ke dalam kantor Selena. Sonia, tahukah kamu siapa pria itu? Dia sangat arogan, dan dia langsung masuk ke kantor manajer. Dia bahkan membawa pengawal ke sini. Felicia melihat ke arah kantor manajer, sebelum bertanya pada Sonia. Sonia tersenyum dingin, siapa pria itu? Dia tuan muda dari keluarga Taylor, Ivan Taylor. Dia salah seorang playboy, yang mengelola grup Taylor sekarang, dan telah menipu banyak uang perusahaan. Betulkah? Felicia mengerutkan kening, lalu, kenapa dia ada di sini? Aku mendengar bahwa, Ivan berada di sisi buruk Selena, karena dia selalu mempersulit hidup Selena, sejak dipaksa keluar dari keluarga Taylor. Kurasa, aku tahu mengapa Ivan ada di sini, setelah 2 hari Selena menjadi manajer pengadaan. Jelas, dia ingin Selena menandatangani kontrak dan memberikan proyek besar ini kepada keluarga Taylor. Mata Felicia menjadi cerah dan melanjutkan, jika itu masalahnya, maka itu luar biasa. Bukankah itu berarti, Selena sudah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai manajer? Jika aku melaporkan masalah ini kepada manajer umum dan nonatanya, wanita ini akan selesai untuk selamanya. Dia harus berhenti dari pekerjaan ini dan pergi. Ya, benar. Jika dia mengalokasikan beberapa proyek kecil untuk keluarga Taylor beberapa bulan ke depan, kita mungkin akan mengetahuinya, tetapi, keluarga Drake mungkin hanya menutup mata untuk itu. Lagi pula, mereka memang bergerak dalam bidang bahan konstruksi. Namun, dia baru saja mulai bekerja, terlalu jelas dia menyalahgunakan kekuasaannya, jika dia memberikan proyek sebesar itu kepada keluarga Taylor sekarang. Sonia sangat senang saat ini, karena semua orang menunggu Selena untuk mengacau. Mereka tidak menyangka, kesempatan itu akan datang begitu cepat. Keduanya menunggu Selena untuk mengacau tadi malam, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, dia meninggalkan kesan yang sangat baik di depan para karyawan. Sonia mendengar diskusi antar karyawan tentang Selena pagi ini, ketika dia masuk kerja. Ada yang bilang suaminya tampan, kaya, dan jago berkelahi. Beberapa dari mereka memuji Selena, karena menunjukkan perhatian kepada bawahannya, dan bahkan memujinya karena berdiri tegak ketika Sean Logan ingin mentraktirnya makan.
Mereka sudah mengetahui, Selena bukan seorang koruptor, karena dia tidak mau menerima suap dari orang lain. Hal ini membuat Sonia dan Felicia sangat marah. Mereka bermaksud untuk menjebak Selena, sebaliknya, mereka gagal dan merasa seolah-olah mereka telah membantu Selena membangun citra yang baik. Ya, kesempatan kita ada di sini, dan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita akan menunggu dan mengeksposnya setelah mereka menandatangani kontrak. Sonia sangat senang. Dia merasa bahwa pengejarannya untuk posisi manajer pengadaan akan segera berakhir. Pada saat ini, mereka melihat Ivan keluar dari kantor Selena dengan marah. Ekspresi di wajah Ivan mencerminkan ketidakpuasannya. Ivan berbalik dan memandang kantor Selena dengan jijik. Dia berpikir dalam hati, Selena Taylor, jika kamu tidak menandatangani kontrak denganku, aku tidak akan memudahkan Jack pada hari ulang tahun kakek. Aku akan membunuhnya jika dia tidak bisa membayar uang kompensasi dan diusir dari keluarga Taylor. Tuan Muda Taylor, apakah kamu berencana untuk pergi? Tanpa diduga, Sonia berjalan maju sambil tersenyum. Sebagai supervisor, aku pikir aku bisa berbicara denganmu secara pribadi.